Selamat pagi, ketemu lagi kita di minggu kelima ya. Topik kita tentang aggregate planning dalam supply chain ya. Ini juga menindaklanjuti dari operation management. Operation management Anda sudah membahas tentang aggregate planning dan mempraktekannya ya. Tapi di sini nanti kita akan advance ya, lebih jauh aggregate planning dan konteksnya dalam supply chain ya. Karena supply chain itu kita mengkolaborasikan dengan entitas-entitas yang ada di dalam tahapan-tahapan proses produksi atau barang atau jasa. Ya. Nah, setelah mempelajari ini, setelah kita diskusi di topik ini, Anda diharapkan dapat mengidentifikasi keputusan terkait aggregate planning, kemudian menjelaskan pentingnya aggregate planning dalam rantai pasok, menjelaskan informasi yang diperlukan untuk menyusun aggregate planning, trade-off yang muncul ketika menyusun aggregate planning, dan juga menyusun aggregate planning dengan Excel. Ya, diharapkan nanti Anda bisa mempraktekkan penyusunan aggregate planning dengan menggunakan Excel ya, teknik-teknik penggunaan fungsi-fungsi dalam Excel untuk menyelesaikan aggregate planning. Ya, baik. Nah, kita flashback ya tentang bagaimana kita memandang sebuah enterprise ya, kita overview ya. Ini sering dibahas dalam konteks enterprise resource planning ya. Dan kita mulai ya dari perencanaan strategik di paling atas top ya. Kemudian kita turunkan menjadi perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis kita rentang waktunya itu lebih pendek, misalnya tahun yang akan datang ya, dalam bentuk rencana kerja anggaran perusahaan atau RKAP. Kalau di BUMN itu sangat dikenal dengan RKAP ya. Nah, kemudian ini nanti kita turunkan lagi ke dalam perencanaan sales dan operation ya. Nah, perencanaan sales dan operation itu kita bagi dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang demand, dan ini di sini adalah konteksnya customer, dan sudut pandang supply. Kita bicara kapasitas di sini. Ya. Ini sales plan itu nanti kaitannya ke demand, ya, dan kita sudah mendiskusikan tentang forecasting juga, ya. Dan dari sales plan ini nanti kita akan tindak lanjuti dengan operation plan, atau kita akan synchronize antara sales plan dengan supply dengan operation plan. Ya. Kemudian turun lagi dalam bentuk mix master schedule. Jadi kita membuat penjadwalan produksi untuk seluruh produk lini produk yang kita hasilkan. Ya. Dan kemudian turun lagi ke yang lebih detail, yaitu rencana apa namanya rencana yang lebih detail dan juga proses eksekusinya. Di sini nanti kita akan mendiskusikan tentang material requirement planning, ya MRP, kemudian plan schedule, ya, jadi jadwal yang sudah kita rencanakan, misalnya kita menerima barang yang kita order, ya, itu plan schedule, atau kita membuat barang yang masih dalam proses, itu plan schedule dan sebagainya. Yang terakhir itu eksekusi, ya, itu sangat terkait dengan sales and operation planning, ya. Dan ini menjadi dasar untuk penentuan aggregate planning. Ya. Ini konteks dasar dari aggregate planning adalah penentuan jumlah dan waktu produksi untuk waktu segera di masa yang akan datang. Ya, segeranya itu cerminan dari waktu yang pendek. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meminimalisir biaya. Nah, minimalisir biaya kan setidaknya adalah meminimalisir profit dalam periode perencanaan. Melalui apa? Melalui penyesuaian-penyesuaian terhadap tingkat produksi, ya. Kita tingkat produksi kita turunkan atau kita naikkan untuk mengantisipasi fluktuasinya demand. Ya. Kemudian penggunaan tenaga kerja, kita perlu menambah lembur atau tidak. Kita perlu memberhentikan pekerja atau tidak. Ya, untuk mengantisipasi atau mengikuti demand. Ya. Kemudian bagaimana kita menyesuaikan tingkat kerjaan. Kayak misalnya nanti, apakah kita butuh safety stock atau safety inventory. Kalau butuh, berapa safety inventory. Ya. Penggunaan kerja lembur.
Ya. Jadi kalau kapasitas kita memang tidak memungkinkan, kita mungkin mengambil keputusan untuk melakukan subkontrak, ya, mengalihkan proses di orang lain dan variabel-variabel yang lain yang terkendali. Nah, persyaratan untuk penyusunan agregat planning itu adalah kita mempunyai unit pengukuran untuk sales dan output. Ya, misalnya unit atau piece atau palet, galon, dan sebagainya. Ya. Kemudian kita juga membuat forecast demand, kemudian metode penentuan cost untuk melakukan proses, ya, dan juga model yang membutuhkan forecast dan cost. Dan jadwal dapat disusun. Nah, ini berat-berat untuk menyusun agregat planning. Ya. Ini contoh agregat planning, kita mempunyai beberapa lini produk, dan untuk seluruh lini produk kita mempunyai rencana sales atau demand. Ya. Ini untuk seluruh lini produk. Dan secara logik, ya, ini penyusunan agregat planning seperti ini. Berangkat dari ini, ya, marketplace and demand. Kita bicara soal customer di sini dipadukan dengan research and teknologi yang menghasilkan produk desain. Produk desain kita turunkan menjadi proses planning and decision. Ya. Kemudian kita turunkan lagi, kita menyusun agregat planning untuk produksi. Dan ingat, ya, agregat planning ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya apa? Nih, ya, demand forecast. Demand forecast. Demand forecast kita juga melihat dari kemampuan di marketplace di sini. Ya, kemampuan kita menjual, kemampuan kita mempengaruhi orang untuk melakukan pembelian. Ya. Nah, dan di sini kita akan mempunyai data yang sudah kita olah dalam bentuk demand forecast. Ini menjadi dasar untuk menyusun agregat planning. Ya. Dipadu dengan dukungan dari pemasok. Ya. Jadi bagaimana pemasok ini memenuhi order kita, itu menjadi dasar untuk penyusunan agregat planning. Termasuk inventory on hand, ya. Inventory on hand ini kita perlukan untuk menyusun apakah kita akan menyediakan safety inventory atau tidak di masa yang akan datang. Ya. Baru kita turunkan dari agregat planning ini ke dalam master production schedule. Ya, jadwal produksi master. Ya, dan material requirement planning, kebutuhan material untuk memproduksi sekian unit untuk memenuhi order dari customer misalnya, ya. Dan yang paling operasional itu adalah detail work schedule. Ya. Ini juga kita memperhitungkan, ya, ketersediaan tenaga kerja, jam kerja orang, dan juga external capacity kalau kita melakukan subkontrak. Ya. Ini logical thinking perumusan agregat planning seperti ini. Ya, detailnya akan kita diskusikan di kelas, ya, dan nanti akan kita lakukan perhitungan-perhitungan untuk praktis, ya, metode penyusunan agregat planning. Ya. Sekian, sampai ketemu di pembahasan yang lebih detail tentang agregat